Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih berjumpa lagi bersama saya Ari. Tentunya masih di channel kesayangan kita. Untuk episode kali ini kita akan mereview salah satu jenis tanaman hias puring hibrid. Tapi bukan ini barangnya di sana. Ini buat nanti. Nah, ini hibrid saya sendiri, tapi kita reviewnya nanti aja. Ini dia barangnya. Tanaman puring ini sendiri enggak kalah istimewa sama yang tadi. Teman-teman bisa kenalan, ini namanya puring komodo. Jadi nama komodo sendiri saya sendiri yang kasih nama. Itu namanya tak ambil dari induknya. Jadi komodo sendiri ini kombinasi dari monlek sama dorinda. Dan ini bukan hibrid saya. Sekali lagi ini bukan hibrid saya. Ini hibrid dari Malang. Penyilangnya Bapak Laseno. Ya, juga menyilang beberapa jenis tanaman puring. Mungkin ada beberapa yang berada di Greenting Garden, karena saya sendiri dulu pada waktu itu memang sengaja demi melestarikan hibrid-hibrid dari Kota Malang, dari kepunan, karena waktu itu tanaman puring peminatnya sudah banyak berkurang dan teman-teman sudah mulai bosan. Jadi memang sengaja saya mengumpulkan beberapa hibrid, enggak beberapa sih, banyak hibrid, tapi aku seleksi lagi supaya enggak punah. Jadi tak seleksi beberapa hibrid yang bagus lah, namanya dari Malang, itu saya kumpulin dan saya lestarikan. Nah, tujuannya itu tadi, biar tanaman puring sendiri gak menjadi sejarah. Maksudnya menjadi sejarah itu di sini. Oh, dulu ada tanaman puring jenis ini, yang dimana sih? Nah, kita semua cuman mendengar ceritanya aja dan nggak pernah tahu gambar maupun tanamannya sendiri. Jadi semua tindakan saya ini ada hubungannya dengan saya membuat konten ini. Dan tujuan dari saya membuat konten itu tujuannya di sini. Jadi ini sedikit cerita. Nah, ini juga curhatan saya sebagai penghobi tanaman hias puring. Salah satu kelemahan tanaman hias puring sendiri dari dulu itu nggak pernah ada dokumentasi. Jadi di situ banyak jenis tanaman puring yang sudah menjadi cerita. Jadi tanamannya sudah punah, dokumentasinya juga tidak ada. Itu ya sangat mengecewakan. Jadi saya berinisiatif membuat konten
Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu dokumentasi video, karena dokumentasi sendiri kalau foto itu kurang mewakili kalau di tanaman hias puring, karena di tanaman puring sendiri ada yang corak, bentuk daunnya itu sama, cuman di kelebaran daun berbeda, itu sudah berbeda jenis, karena dari awalnya memang berbeda jenis. Jadi kalau lewat video mungkin bisa sedetail-detailnya. Dan kenapa saya memakai platform YouTube, karena di YouTube sendiri, di situ saya rasa itu bisa mewakili semua, karena bisa kita khususkan. Kalau saya memakai media sosial yang lain itu bercampur dengan urusan pribadi saya. Kalau di YouTube saya bisa memfokuskan mengupload video-video tentang jenis-jenis puring, dan itu pun khusus. Dan di situ juga ada kolom deskripsi. Mungkin teman-teman yang ingin mengetahui asal-usul dari tanaman puring itu sendiri, siapa yang hilang, itu coba dibuka aja di kolom deskripsi. Di situ saya isikan informasi tentang tanaman puring itu sendiri. Jadi sebisa-bisanya ya, tidak bisa sedetail mungkin, karena untuk hibrid orang lain kita kurang informasi lah. Tujuannya apa? Tujuannya di situ bisa menjadi salah satu katalog online. Jadi teman-teman penghobi tanaman puring, jika ingin melihat seumpama ini jenis ini puring komodo, tinggal searching aja puring komodo. Nah, di situ sudah ada detail dari video, juga sedikit cerita saya yang membosankan terdapat di situ. Jadi kita nggak sampai kehabisan dokumentasi untuk tanaman puring sendiri, karena mulai 2012 pertama kali saya mengenal tanaman puring itu, sampai saat ini itu sudah ada ratusan bahkan ribuan jenis, dan itu cuma berapa persen aja yang ada dokumentasinya. Jadi sedikit-sedikit kita bangun. Juga teman-teman penghobi puring, saya mohon bantuannya, karena jujur menurut saya sendiri, puring tipikal daun lebar ini sudah menjadi ciri khas tanaman di Indonesia, karena kebanyakan hibrida puring daun lebar ini berasal dari Indonesia, dan di negara lain pun masih belum seindah yang ada di Indonesia. Terus ngapain kita capek-capek ambil bibit dari negara lain, kalau kita sendiri bisa membuat bibit-bibit yang lebih indah. Oke, kembali lagi ke komodo. Tanaman puring komodo sendiri ini sudah saya sebutkan tadi, kombinasi dari Dorinda sama Monlek. Dia ketebalan daunnya itu ikut Monlek, terus corak warna dia ikut Dorinda. Dan ini salah satu di teman kami, di salah satu sahabat kami yang ada di Sleman itu, dia sudah ngeluarin
karakter aslinya. Jadi kerut-kerut dia itu hampir kayak monrek. Kalau ini kurang berkerut, ini mungkin kurang cocok di perawatan saya mungkin, atau mungkin ini masih okulasi ya, belum ori. Tapi sayangnya batang bawahnya itu tak tanam sekalian, karena aku sendiri kalau mengokulasi tanaman puring itu biasanya pendek. Ini sudah ketanam batang bawahnya. Kalau yang di Sleman dia ori. Ini sangat bagus. Daunnya bisa lebih lebar lagi. Cuman salah satu kelemahan jenis tanaman puring komodo ini di tangkai. Tangkainya itu sedikit memanjang. Jadi aku sendiri itu kurang suka dengan tipikal tangkai yang kayak gini, karena nggak kelihatan rapet gitu loh. Tapi kalau rimbun dia ketutupan. Jadi kekurangan di tangkai ini, kalau daunnya rimbun ketutupan seperti ini kan sudah ketutupan. Tapi kalau sampai daunnya ada beberapa yang rontok, itu bakalan kelihatan kelemahan dia. Tanaman puring komodo. Dan celakanya ini yang mempunyai cuman saya sendiri, cuman kami Greenting Garden dan salah satu sahabat kami yang ada di Sleman. Yang lain ada satu lagi di Jakarta. Jadi untuk sementara ini yang pegang cuman 3 orang. Satu orang di Sleman, 1 orang di Jakarta, dan saya sendiri. Ini lumayan langka ini. Ini ketebalan daunnya itu loh, bikin gemes itu. Tebal tapi dia nggak kaku, dia agak lentur. Ini dulu tak boyong ke Malang bersama Sidomuki, terus orange juice juga, terus satu lagi laksa, dan juga si apa itu namanya, lupa, kebanyakan jenis. Pink salmon, sorry. Jadi waktu itu memang sengaja tak ambil karena sama yang punya itu mau dimusnahkan. Jadi tak ambil bibitnya, tak budidaya di sini. Oke, sekian dulu untuk komodo. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Masih ada beberapa hibrid dari Tumpang, juga banyak hibrid dari kami sendiri. Teman-teman tetap ikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sita Warna.